Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami izin untuk mempresentasikan tentang perbedaan laporan keuangan yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Yaitu kita di sini akan memahami perbedaan laporan keuangan antara jasa, dagang, dan manufaktur untuk analisis bisnis yang akurat. Dan setiap jenis perusahaan pasti memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi struktur laporan keuangannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aprizal Aditya Kumawula dengan NPM akhir 213. Kenalkan, saya Raka Ujang Kustiasmin dengan NPM akhir 176. Saya Farhanisa Saputra dengan MMKI 193. Saya Muhammad Faiz Abdurrahman dengan NPM terakhir 197. Saya Fauzan Nur Saputra dengan MPM terakhir 2. Yang pertama itu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu fokus terhadap pelayanan. Perusahaan jasa tidak menjual barang fisik dan tidak memiliki persediaan. Seluruh aktivitasnya berfokus pada pemberian layanan pada pelanggan. Akun-akun umumnya yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, pendapatan jasa, beban gaji, beban utilitas, beban perlengkapan, beban penyusutan, peralatan, dan lain-lain. Dan yang tidak ada di akun-akun tersebut itu persediaan barang dagangan, barang dalam proses, barang jadi, harga pokok penjualan atau HPP, biaya manufaktur, yakni direct material, direct labor, dan factory overhead. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan perusahaan jasa. Laporannya itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan jasa cenderung lebih sederhana, mencerminkan fokus mereka pada pendapatan dari layanan dan beban operasional. Rumus dasarnya yakni pendapatan jasa dikurangi beban operasional, hasilnya itu laba bersih. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa mengolahnya. Akun penting yang ada di perusahaan dagang ada merchandise inventory, purchase, sales revenue, dan cost of goods sold. Untuk laporan keuangan perusahaan dagang ada untuk pendapatan penjualan dikurangi cost of goods sold sama dengan laba kotor. Terus dikurangi beban operasional mendapatkan laba bersih. Untuk mencari cost of goods sold jika tidak disebutkan di soal menggunakan rumus beginning inventory tambah purchase dikurangi ending inventory. Lalu selanjutnya ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproduksi barang jadi. Perusahaan manufaktur memproduksi barang dari bahan baku hingga menjadi barang jadi, sehingga melibatkan perhitungan biaya produksi yang lebih kompleks. Yang pertama ada bahan baku atau materials inventory, yaitu bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua adalah barang dalam proses atau work in process atau WIP, yaitu produk yang sedang dalam tahap produksi. Lalu yang ketiga ada barang jadi atau finished goods inventory atau FG, yaitu produk yang telah selesai dan siap untuk dijual. Selanjutnya ada tiga komponen biaya produksi. Dalam proses produksi terdapat tiga komponen biaya utama yang harus diperhitungkan untuk menentukan harga pokok produksi. Yang pertama ada direct materials atau DM, yaitu bahan baku yang menjadi bagian fisik barang jadi. Yang kedua ada direct labor, yaitu pekerja yang mengolah produk secara langsung di pabrik. Dan terakhir ada factory overhead atau FOH, yaitu semua biaya tidak langsung pabrik. Contohnya supervisor, listrik, maintenance, depresiasi pabrik, dan bahan tidak langsung. Selanjutnya ada laporan harga pokok produksi atau bisa kita singkat COGM, yaitu perusahaan
manufaktur memiliki laporan tambahan yang disebut sebagai laporan harga pokok produksi atau cost of good manufacture. Nah, untuk menghitung biaya produksi barang yang selesai itu dengan cara uh, menentukan yaitu statement of good manufacture yaitu dengan work in process beginning ditambah dengan direct material ditambah dengan direct labor lalu ditambah dengan factory overhead itu akan menghasilkan total manufacturing cost. Lalu barang ada barang dalam proses awal dikurangi barang dalam produksi akhir yang untuk mendapatkan COGM yaitu total manufacturing atau work in process ending. Selanjutnya untuk laporan laba rugi manufaktur yaitu dengan eh, menghitung HPP dengan penjualan mengurangi cost of goods sold yaitu persediaan barang jadi awal ditambah COGM dikurang dengan persediaan barang jadi akhir. Lalu setelah kita mengurangi itu akan mendapatkan laba kotor. Nah, laba kotor tersebut kita harus kurangi dengan beban operasional untuk menghasilkan laba bersih. Ringkasan perbedaan utama. Yang pertama yaitu persediaan. Jasa persediaan. Dagang hanya memiliki satu, yaitu merchandise inventory. Kalau manufaktur itu memiliki raw material, work in process, dan finished goods. Yang kedua ada biaya. Jasa hanya ada di beban operasional. Jika di dagang, biaya ada di dalam biaya pembelian barang dagang. Jika di manufaktur, terdapat tiga biaya, yaitu direct material, direct labor, dan factory overhead. Laporan keuangannya, laporan keuangan jasa yaitu laba rugi sederhana. Jika dagang, laporan laba rugi dengan HPP. Jika manufaktur, laporan laba rugi kompleks ada COGM. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.